Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman dengan saya Akbar Zainuddin di channel YouTube FPA Gontor. Saya keliling-keliling silaturahim ke banyak sekali pesantren anggota FPA Gontor. Ini kelihatannya salah satu yang paling unik. Saya nggak nemuin cerita ini di pesantren-pesantren yang lainnya. Ini luar biasa Pondok ini ya. Pemulung. Ini saya sedang ke Sentul ini, ke pesantren Arido. Saya bahagia sekali bisa bertemu dengan orang yang luar biasa, Yai Haji Hudori, pimpinan pesantren Arido Sentul. Beliau ini unik sekali, nggak ada di pimpinan Gontor, alumni Gontor yang lain itu ya. Pengusaha barang-barang bekas, terutama besi, logam, dan sebagainya. Bisa beli apa saja, barang bekas, mulai dari yang kecil-kecil, sampai sekarang beli kapal, kapal terbang, pesawat tempur, apa saja punya di beliau-beliau. Dan kita pengen dengar ceritanya ini. Bagaimana latar belakang pengusaha itu, kapan beliau kemudian ada call, panggilan untuk menjadi pimpinan pesantren, mendirikan lembaga pendidikan. Ini tentu luar biasa. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak hal Pak Kiai. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Doanya, Kiai. Ya doa Allah. untuk semuanya, masya Allah. Sehat selalu Pak Kiai. Alhamdulillah, alhamdulillah. Antum ini masih kelihatan sehat, umur berapa Pak Kiai? Udah pala 6 sekarang. Gak terasa. Apa rumusnya itu biar sehat Pak Kiai? Ya, saya mencoba menikmati dengan apa yang diberikan kepada saya, ya. Dan mencoba menjaga kesederhanaan itu. Dan kita juga mesti lihat, ya Allah, masih banyak orang di bawah kita. Ya. Saya belum lama kan diajak juga tuh sama rombongan FPA gitu. Ya. Tempat pakai Harry kalau nggak salah, yang di Magelang tuh. Undangan sana. Dibawa, diajak ke Aliman ya. Ya ke Aliman ya, Pak Aliman itu. Iya. Habis itu diajak sama Pak Kiai-kiai yang lain ke pesantren-pesantren lain yang sedang merintis, yang sudah ada, kemudian sedang membangun. Ya Allah, alhamdulillah banget ya Arido bisa seperti ini kan. Gitu. Umur 6, kepala 6. Bisnis masih jalan kan, Set? Jalan. Oh gitu ya, Set? Jalan. Tapi nggak jalan gimana? Tangan kita kan berusaha di atas terus kan gitu. Iya. Kalau di bawah kita minta berkahnya kiai-kiai yang lain. Kita minta berkahnya gitu, dari doanya. Antum ini boleh cerita sedikit, Set? Ini bisnis antum kapan antum mulainya? Terus gimana menggelutinya itu? Baik. Sebenarnya usaha ini terinspirasi dari apa yang sudah dilakukan oleh abah saya. Oh, mulainya dari abah? Dari abah ya. Oh, oke. Ya. Bahkan kalau lihat dari beliau itu kalau menurut kakek gitu. Kakek itu kakeknya saya, jadi bapaknya abah gitu kan. Itu tukang pepaya dipikul. Jualan pepaya keliling. Dan mikulnya itu dari Palmerah ya, contoh Palmerah Kemandoran ya. Al-Azhar itu ya. Iya. Sampai ke Proyek Senen itu mikul. Mikul pepaya. Mikul pepaya, dagang pepaya, dagang pepaya. Iya. Jadi beliau kakek itu ya. Dia kakek, kalau nggak salah 7 bersaudara itu. Ya beliau bungsu. Tapi menjadi tulang punggung daripada keluarganya. Abah ini ya, Abah Atom ya. Walaupun ada paman saya Cang Haji Yusuf, dia jualan ketupat. Ada juga yang jadi apa itu yang bantu tukang tulis di kecamatan ada gitu ya, ada seperti itu. Tapi beliau luar biasa itu kan. Beliau SD nggak tamat sekolah ya kan. Abah ini ya. Tapi luar biasa semangat beliau itu bagaimana berkiprah untuk umat itu. Sehingga apa yang dipikirkan beliau itu bagaimana ya, terutama keluarga ya. Bagaimana keluarga, bagaimana umat gitu kan. Itu yang saya melihat luar biasa beliau itu kan. Apa yang dikerjakan abah itu? Beliau tuh mengerjakan dulu kalau awal-awalnya, ini dengar cerita aja nih ya dari orang-orang yang pernah dekat sama beliau ya. Sampai waktu pada masanya
teman-temannya lagi demen main bola, ya kan. Beliau kumpul, tapi beliau minggir ngebakarin tuh bekas Pepsodent. Kan dulu kan aluminium tuh. Aluminium ya. Dibakar, meleleh, kemudian bikin cetakan dijual. Oh, dibakar, meleleh, terus jadi kan cetak, kotak-kotak tuh dijual. kotak. Iya. Oh, itu dijual. Jual. Ada penampung obat yang menampungnya itu. Oh, bakatnya mulai dari Iya. anak-anak itu sudah mulai. Iya, dari kecil sudah mulai itu. Kemudian juga eh beliau pernah, ya ini cerita dari supir beliau yang waktu itu sempat dimarahin sama beliau karena waktu itu ada karyawan, kita habis kerja di lapangan, karyawan kotor bajunya, tapi suruh naik mobil dia aja gitu beliau. Naik ke sini gabung gitu kan, naik. Nah, naik kan kotor tuh, yang habis motong besi di lapangan kan tuh belepotan. Dipasangin koran sama supir. Ngamuk abah saya. Ente supir, tugas ente emang rawat mobil, bersihin mobil. Emang bersihin. Ente nggak ada dia, Anda nggak bisa gaji ente gitu ya. Marah dia. Marah, keluarlah cerita-cerita lamanya gitu kan. Abah ente dulu katanya kan sering ikut truk sampah gua katanya. Sekarang aja dia jadi majikan gua deh gitu. Mengumpulkan barang bekas tuh gimana sih? Barang bekas itu kan ibaratnya begini, setiap kita makan pasti ada yang keluar. Ya. Nah, jadi yang di atas oke lah, itu porsi orang yang bagian di atas yang supplier segala macam. Kita tampung yang bekas-bekasnya aja. Kan barang bekas bungkus. Itu ya bisa aja berupa besi. Oh, besi. Bisa aja berupa logam. Logam itu kalau logam itu ya termasuknya tembaga, kuningan, aluminium dan lain sebagainya. Bahkan beliau dulu banyak belajar dari orang Cina sebenarnya. Dia manggil bosnya cek. Cek. Kalau manggil nyonyanya tuh Jim. Iya. Cek mencim. Beliau dulu pernah kerja di pabrik batik dulu. Iya. Ceritanya ke saya. Dan beliau nggak lupa sama orang yang pernah membantu beliau. Karena saya pernah diajak habis takziah kemana, belok kemari sebentar. Mana, Pak? Itu ada rumah anaknya dulu cek abah gitu. Diparanin. Beliau nama panggilannya tuh dulu Munik. Munik. Nama kecilnya gitu, Munik. Sampai orang datang di sana. Siapa ya? Saya Munik. Munik, Pak Munik ya, apa kabar gitu. Dia ingat sama orang yang berjasa gitu. Dan beliau sangat banyak belajar dari Cina. Kenapa? Salah satu yang pernah beliau ucapkan gini. Orang Cina itu ya kita bukan karena kita muja yang Tiongkok nih, ini enggak lepas dari Cina udah di Indonesia lama nih kan. Iya. Beliau mereka datang sebelum karyawannya datang. Mereka pulang setelah karyawannya pada pulang. Bayangkan. Ada kerja sampai malam dulu. Jadi bekerja lebih keras dibandingkan karyawan ya. Nah, itu dilakukan sama beliau. Jadi kalau kita lagi ngebangun nih, dulu pakai Vespa beliau tuh, kan dia bawa teko, R di teko tuh. Iya. Kan? Karena masuk 7:30, jam 7 udah di lapangan dia. Kan? Kemudian habis itu dia istirahat pulang, terus kira-kira jam 10:30 datang lagi ke situ. Lihat masih ada nggak orang karyawan nih. Nggak bergerakan tuh karyawan, nggak bisa berkutik kan. Boros-boros kemana. Nah, nanti sore begitu. Karyawan pada pulang, dia baru pulang. Malam pun begitu kalau kerjaan lembur. Sampai terus akhirnya belajar tentang logam. Belajar logam. Dari mulai barang bekas terus kemudian belajar logam. Ya, dia pernah kerja di pabrik batik, ya kan. Kemudian dikasih modal sama enceknya, ya kan, untuk udah Munik usaha sendiri sana gitu kan. Gitu. Nah, kebetulan kakak ipar beliau tuh namanya Pak Haji Ponijo, orang Medan. Itu bikin Pak Wali, namanya Kembang Tanjung mereknya kalau nggak salah waktu itu. Kuali, penggorengan. Wajan Ya? Kalau bahasa Inggrisnya Chinese wok tuh. Chinese wok. Iya kan? Iya. Nah, kemudian beliau pertama ikut kerja. Ikut kerja dulu di pembuatan lama-lama mereka wajan. beliau belajar. Sehingga akhirnya dipercayakan, udah kamu buka sendiri. Gitu. Buka sendiri dulu ada Kuali tuh mereknya Swan brand. Soang. Orang tua kita mungkin sudah tahu tuh. Soang. Merek Soang. Satu lagi mereknya AMN. AMN itu Asmuni. Di rumah tuh ada beliau tuh bikin apa tembok batu bata itu terus AMN gitu, Asmuni itu. Nah, itu berarti mulai membuat pabrik itu. Iya, mulai pabrik ya kan. Tapi tetap mulai dari logam dulu. Nah, pabrik tetap logam, pengumpulan logam
sampai buat sendiri buat sekarang sendiri mulai. pabrik, ya kan. Pabrik itu bahkan waktu itu kita karena beliau mungkin pandai bergaulnya, Ya, sering tuh dikirimin lu sama Auri itu, masih Auri ya, bukan ya. Au ya, Auri itu dikirimin sayap pesawat terbang, atau dikirim lagi butut pesawat terbang. Apa untuk apa? Bahan baku. Bahan baku untuk bikin kuali. Oh, Jadi karena pesawat itu kan istilahnya babet ya, aluminium keras gitu. Ya nanti dicampur dengan panci, bekas penggorengan panci itu kan, iya. Oh, dicampur, campur, dilebur dulu. dilebur. Jadi lebur tuh antara aluminium yang keras dengan aluminium yang lunak. Nah, ini nyampurnya gimana? Feeling. Enggak ada. Manual. Manual, manual pakai blower tuh masukin. Jadi kalau 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 dia kerjanya sampai malam ya, atau sore lah, itu udah masuk dulu bahan baku. Oh, Potongan pesawat, potongan apa panci masukin di situ. Nah, itu mesti feeling pakai takarannya tuh. Karena apa? Kalau misalkan aluminium yang bekas pesawatnya ini atau babet terlalu banyak, maka pancinya tuh atau penggorengannya gampang retak. lembek ya. Nggak retak, Oh, retak. retak. Regas kan Hmm. karena banyakan yang keras. Tapi kalau Oh, kebanyakan yang lembek ya, dia gampang penyok. penyok. Nggak patah, dia penyok. Itu feeling makanya. Luar biasa ya. Jadi kalau jam 3 pagi itu beliau udah ada nyalain dapur. Dapur Oh, buat melebur pakai ini kan, peleburannya. iya kan minyak tanah semprot pakai blower, api nyala terus. Di situ beliau tahajud, tinggal terus subuh, habis subuh ke situ lagi kontrol pekerjaan. Pabrik penggorengan. Sampai lebih besar apa lagi? Kemudian karena kepiawaian beliau dalam berkomunikasi ya, Iya. sehingga beliau itu dipercaya untuk melakukan pembebasan tanah. Oh. Setiabudi itu dulu banyak dari beliau tuh. Jadi kalau ke masyarakat itu akte jual belinya ke beliau. Habis itu baru Oh. diserahkan ke developer. Pembebasan tanah dari developer. Developer yang beri tugas dia. Oh, yang mau ditugas. Oh, ini tanah di sini. Iya, Gitu ini ya. unik coba kerjain tuh, kan. Nanti kalau ini saya beli sekian. Ah, oke. Ya itu dari mereka dimodalin gitu. Iya. Cuman kan nggak bisa kalau orang nggak pandai berkomunikasi. Ya. Iya, betul. Untungnya nggak kawin lagi. Biasanya kalau orang bebasan tanah bininya di mana-mana itu. Saya termasuk yang pernah ngalamin bebasan tanah di Cikande dulu kan. Di Cikande, Cikande? saya pernah dulu tugasan sama beliau Oh. tuh kan. Ya, ada satu kampung saya nggak boleh ke situ. Kenapa mesti muter dulu? Kan dekat situ ya, Bang. Ada selama-lama saya itu apa? Itu kampung sinden. Banyak janda di situ ya, bahaya kalau situ katanya. Ada desanya Cibarengkok kalau nggak ada itu. Iya. Ya, dekat Cijeruk tuh. Ya Allah. Nah, jadi itulah kepiawaian beliau. Beliau pembebasan di Pondok Bambu, pembebasan tanah di Oh, Setiabudi, kemudian oke. semua di Lebak Bulus. Itu daerah Perumahan Bonda itu termasuk area pembebasan beliau. Oh, Ada developer itu ya? developer nyuruh beliau. Nyuruh beliau ya? Ya, kalau saya Hmm. terakhir itu yang ini kan dari apa namanya itu? Saya lupa namanya itu. Ya, termasuk yang kalau di Pondok Bambu itu kalau misalkan nggak di-stop sama Habib Habib Ali kalau nggak salah ya, kan habis tanah orang Pondok Bambu karena percaya sama beliau. Zaman pada Oh, saat itu, iya. pada saat itu orang yang penting saya berangkat haji, Oh iya, tanah dijual buat haji ya? haji. Abah saya kebetulan bisa ngurusin. Ada temennya, Sekalian? orang departemen perhubungan yang bisa bantu beliau gitu kan. Ya, cuman Oh, beliau sering pesan, "Jangan dihabisin ya, nanti beli lagi tanah di mana," gitu kan, iya. supaya masih ada hasilnya. Habib Ali tahu begitu, "Jasmani stop ente, habis orang sini," katanya. Kan nggak gampang mendapat kepercayaan seperti itu dari masyarakat. Betul 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 Ya betul. itulah beliau. Nah, Abah antum nih orang asli mana Ustaz? Yang biasa begitu kan Madura itu. Oh bicara logam, bicara besi tua iya. Iya, heeh. Heeh. Tapi bicara bicara kalau misalkan tentang baca bergaul, orang Betawi demen bergaul, Ah, ya kan. Dulu ada di sini nih, yang cerita orang depan nih, depan ah, pondok, Pak Dadan namanya. iya. Jadi suatu hari ada orang Cina tua makan di warteg depan sini, berhenti. Karena Mmm, mungkin pada tutup habis gitu ya. iya. Terus Dadan, "Dari mana Pak?" Tanya. "Saya dari Palmerah." "Palmerah? Di sini ada orang Palmerah Pak."
Siapa? Haji Asmuni. Hmm. Asmuni yang dulu bikin penggorengan. Iya, oh, dia mah pinternya bisa 3 bahasa. Wah, bingung tuh. Padahal ada orang sini. Padahal Haji Asmuni bisa 3 bahasa. Ada sekolah SD kagak tamat. Bisa 3 bahasa. Bahasa apa? Dia pinter bisa 3 bahasa tuh katanya. Bahasa apa, Cek? Pak, pinter dia pokoknya 3 bahasa. Desek-desek terus akhirnya baru jawab. Munik tuh kata pinter bisa 3 bahasa. Maksudnya apa? Dia bisa berbahasa dengan orang kalangan bawah. Iya. Dia bisa berbahasa dengan orang menengah. Iya. Dia bisa berbahasa dengan orang di atas. Itu Munik tuh kata Batik Munik. Dari pergaulan itulah dia banyak relasinya. Jadi kalau bicara logam, memang belajar sama orang Madura. Ada guru beliau namanya Haji Abdullah. Oh, memang berguru ke. Iya, berguru itu kan karena ada sebab ya. Karena mungkin dia usaha kemudian ketemu akhirnya lihat ini ada sosok yang bisa jadi apa ya? Jadi panutan gitu. Panutan ya, model lah ya. Model gitu. Kan Itu orang Madura memang. ya Haji Abdullah Haji sama Abdullah itu. Haji Sabat namanya. Ini Ah. kalau beliau kalau ngirim barang nih lewat Ancol, Volker namanya sekarang kan. Ah. Barangnya hilang. Kan sarang penyamu itu loh situ kan. Dulu ya. Iya. Dia ngomong aja Pak Haji datang ke beliau. Ya. Orang kecil di Sabat tuh padahal. Kan garis rumahnya lucu. Dari jalanan langsung naik ke lantai 2. Jadi ya kelihatan dulu. Oh ada parkiran mobil di atas tuh. Kereta Hartem biasanya itu. Ya. Ada apa Pak Haji Asmuni? Ini barang saya kelihatannya nggak tahu kemana jalannya. Tanggal berapa ini? Ya udah, 2 hari kemari. Ketemu tuh. Orang kecil tapi udah disegani banget. Kan mungkin bukan karena dia Jawarta bukan, tapi karena mungkin sosok kebaikannya kalau saya melihat itu. Iya. Begitu juga Haji Abdullah. Ini 2 orang ini, dua-duanya orang buta huruf. Tapi kalau kapal tenggelam kelihatan ujungnya doang tuh, bisa neka dia nih kapal sekian tonasenya. Luar biasa. Sampai saking dia manutnya sama guru gitu ya. Pernah pada suatu saat beliau dapat kerjaan dari Pelita Bahari. Ini Pak Jasmine angkat nih. Limbah-limbahnya yang di Pelita Bahari potong-potong segala macam. Ya. Itu apa itu? Ya potongan-potongan bekas ini plat kapal kan. Kapal? Iya, Pelita Bahari kan dia termasuk memperbaiki kapal. Kan ada bekas potongan plat-platnya gitu kan. Dikasih ke abah saya. Saya senang kan dikasih gitu kan. Ternyata di situ adalah ladangnya ataupun apa ya? Tempatnya Haji Abdullah di situ. Oh. Panggil datang apa Jasmine ente dapat di Pelita Bahari. Betul. Itu ladang saya, dapur saya. Oh, maaf Pak Haji, dapur Pak Haji ambil. Bayangin aja keuntungan udah depan mata tuh karena dia tajimnya sama seorang guru dilepas. Kasih. Makanya hubungannya baik. Sampai anak-anaknya baik. Jadi Betawi asli. Oh, asli. Palmerah. Palmerah ya? Ya. Oh di Palmerah ya? Palmerah. Makam sang beliau sekarang itu dulu adalah mushola dulu. Tahun 70 ada berita di Majalah Kuncung tuh. Seorang pengusaha besi tua membangun masjid lebih dari 100 juta. Tahun 70-an. Tahun 70. Saya masih ada simpen clippingnya tuh. Pengusaha besi tua berarti diomongannya. Besi tua. Nah itu kan Abah. Nurunin kantung biasanya kan kalau kita orang tua kan anaknya pengennya lebih baik gitu. Betul. Ya. Nah, itu gimana? Betul. Karena saya anak laki paling tua. Jadi saya bersaudara 10. 10. Oke. Saya anak laki pertama, tapi saya nomor 3. Ya. Jadi saya sering dibawa-bawa sama beliau. Oh, sejak kecil? Dari kecil suka diajak sana, jalan sama Bapak, ayo. Dulu abah saya itu luar biasa. Waktu masih punya anak kalau nggak salah baru mau 4 gitu ya. Ya. Itu perhatian pada keluarga luar biasa. Dulu kita Jakarta Fair tuh di Monas kan tuh ya. Oh Monas ya. Saya pernah tuh ajak naik kereta yang di atasnya beliau. Masya Allah. Kemudian kalau mandi bukan di Ancol, di Sampur. Sampur ada dekat Ancol juga ada tempat pemandian orang-orang wisata itu. Masih temenin sama beliau. Gitu. Ya kalau kerja dia. Ini buat keluarga luar biasa. Nah, karena saya sering dibawa-bawa, jadi lama-lama saya belajar gitu kan. Bahkan beliau tuh nggak pengen anak-anaknya sekolah rendah. Oh, menarik sekali. Kan? Dia pengen anaknya sekolah setinggi-tingginya. Tapi kalau giliran bayaran paling akhir. Udah deadline itu ada bikin surat lah diundur. Ini ada barang murah, mau beli dulu nih.
Ya itu juara kita ikutin aja. Antum sekolah di mana aja? Anak sekolah ya S1 anak di Trisakti. S1 Trisakti, S1 ya, fakultas fakultas industri. teknik industri ya, Teknik industri ya, jurusan elektro. jurusan elektro. Elektro Oke. ya kan. Selesai dari situ, waktu itu kita kalau wisuda antara wali wisudawan Ya, dengan ini kan jaraknya nggak jauh. Apalagi kalau dapat nomor buncit gitu kan. ya. Bisa di sini kita duduk, belakang kita orang tua kita. Dan Ah, kebetulan saya posisi seperti itu. Ya. Nah, kebetulan juga malam sampai jam 3 sebelum pagi apa ya, kalau misalkan ya sehari sebelum ya, itu dia lagi ngejar-ngejar orang yang nipu dia. Dia kalau ketemu orang dikejar, dicari sendiri sama dia. Cari, akhirnya ketemunya di Hotel Said tuh. Hotel Said. Nah, kan kita nggak bisa bangun orang, kecuali dia ya, bangun sendiri kan. ya. Dia ketipu berapa 100 juta atau berapa waktu itu kan. Aduh, ada ya diserahkan tuh. Rupanya uangnya diberikan mobil Honda Honda apa, bukan Honda Accord, apa yang lampu belakang kotak warna coklat, saya ingat banget tuh kan. Tanah dia beli tanah segala macam. Akhirnya mobilnya kita bawa nih, ya kan, mobil Honda itu. Orang pikir hadiah wisuda saya, padahal narik utang. Gitu. Itu cerita itu. Jadi subuh kita baru sampai rumah tuh. Bayangin aja, subuh sampai rumah terus jam 8, jam 7 udah mesti di kampus kan. Sudah mah sembahyang-sembahyangan. Beliau ikut hadir gitu karena saya laki yang pertama yang akan diwisuda gitu. Di anak beliau saya yang pertama gitu. Nah, begitu rektor masuk, Profesor Dr. Harja Sudija memasuki ruang apa senat terbuka gitu. Apalah gitu bahasa. Cok Alex, lu musik kayak gitu tuh katanya. Profesor. Namanya bisa S1 udah ngapan Nah, kemudian yang lucu lagi, saya kan ikut Menwa. Ya, ikut Menwa, kemudian aktivitas keagamaan juga di kampus. Menwa kan temennya banyak. Iya. Enggak satu fakultas. Tapi Trisakti. Ya, Menwa kerja ngawal artis mulu. Tempatnya artis, para pejabat di situ. Nah, malam kita syukuran. Di rumah tuh. Di rumah Abah tuh ada musola di atas. Datang teman-teman saya. Di forum terbuka itu, ya, syukuran itu, dia bilang, udah hari itu belum selesai kuliahnya. Dia mesti lanjut lagi kuliah lagi kayak profesor gitu. Saya dalam hati saya, ya Allah, saking pengennya anaknya maju. Gitu. Akhirnya mulai saat itu saya berusaha mencari informasi tentang sekolah di luar, di Amerika terutama. Gitu kan. Nah, bahkan pernah satu saat makan bareng sama beliau, kemudian juga sama ada camat Kebayoran Lama kalau nggak salah itu, Pak Ramsa namanya itu, yang banyak bantu ke abah saya. Wah, selamat ya. Panggil doi, saya namanya panggil kecil doi. Oh iya doi sudah. Ya, abah saya bilang sebelum makan nih, ya mau bisa lebih bagus daripada abahnya. Dia udah makan bangku sekolahan. Iya. Gitu bahasa beliau. Jadi luar biasa motivasi beliau itu. Dan sampai saya itu cari, kan saya karena di keluarga pertama kan, saya nggak tahu bagaimana sekolah ke luar negeri itu kan. Nyari data di water center tuh, kan, yang di water center ya, yang di Sudirman ada Gedung Putih, WTC. WTC, WTC ya itu. betul. Nah, itu World Trade Center di situ ya. ada USIS kan, Pusat Informasi Studi Amerika itu. Oke. Saya cari di sana gitu. Ya, harapan saya mendapatkan kota yang nggak terlalu banyak orang Indonesianya. Nyari tangan saya tuh Allah arahkan ke San Jose tulisannya. Gitu. Nah, tapi habis gitu ada teman ngajakin bisnis parabola lagi booming. Terganggu lah kita kan, minta modal sama abah. Kan lu kan khusus sekolah, kenapa jadi gituan katanya. Tapi karena saya pengen, saya ngerek-ngerek dikasih waktu itu cek 10 juta. Tapi ngasihnya marah. Nih, terserah. Itu. Tapi nggak redo. Nah, itu penting, Set. Redonya orang tutup penting sekali. Habis ya. Ternyata ya karena saya harus bertanggung jawab ya. Ternyata begitu kita masarkan parabola itu nggak segampang itu. Saya datang ke tempat, saya pikir ini orang-orang teman-teman abah kan banyak orang Madura yang kaya-kaya tuh kan. Iya. Dan dia bilang ada parabola, nah, ini salah satu pasar saya. Ternyata nggak gampang. Ya mungkin karena itu, karena ayah saya nggak ridho. Ya akhirnya ya jalan lah gitu. Jalan ya.
kemudian tetap akhirnya saya sempat juga diperminyakan. Ya saya pulang dari Amerika, saya 2 Bentar tahun. lu, ke Amerika ini jadi? Jadi, nah itu jadi karena dipancing-pancing dulu. Jadi kebetulan ada paman saya, Pak Haji Yusuf namanya, dia mau pergi haji yang kedua kali, tapi istrinya belum. Ini orang dua-duanya buta huruf. Paman saya loh, yang dulu menghidupi keluarganya itu, salah satu yang menghidupi keluarganya. Tukang ketupat tuh. Di Palembang tukang ketupat Haji Yusuf namanya itu. Kan? Nah, artinya dia minta saya nemenin beliau. Padahal pada saat itu saya sudah punya niat, saya mau pergi haji asal saya punya duit sendiri. Itu komitmen saya. Saya ngomong gitu apa katanya? Alah belagu lu katanya. Gue minta sama bapak lu katanya. Kita sedang aja ya katanya. Dia kan nemenin gue. Padahal saat anaknya beliau itu ada yang jadi lurah. Anaknya beliau itu ada yang kerja di kecamatan. Kan mesti dia ya. Nah, kalau saya perhatikan apa? Beliau buta huruf. Tapi beliau ngurusin masjid. Al-Maghfirah. Itu masalah Al-Maghfirah. Saya kalau udah bulan Agustus, September datang. Temenin ngaji yuk. Ya ini jadwal khotib buat tahun depan. Sampai ke Habib Rizik loh. Habib Rizik loh saya bawa itu. Kan? Guru-guru saya gitu ke hotel. Dan kalau dia datang itu ke rumah ustaz siapa gitu. Jadwal. Iya. Udah diserahin aja. Habis dikasih udah. Paling saya udah belum? Udah. Jangan nggak bisa baca. Udah huruf. Nah, akhirnya berangkatlah saya ke Mekah. Itu pun duitnya saya ingat banget tuh. Mungkin lagi usahanya lagi agak kurang tuh sama saya. Kurang bagus lagi. Berangkat saya. Pulang dari Mekah. Tanya, gimana Mekah? Pakai kapal? Udah kapal udara udah. Kalau abah saya udah pesawat? Udah pesawat tahun 89 tuh. Udah pesawat ya? Kalau abah saya berangkat haji tahun 70 pakai kapal Cut Nyadin, terus yang kedua kan tahun 74 pakai pesawat udara. Udah pesawat ya? Pesawat 2 kali abah saya, ya kan? Nah, tanya gimana Mekah? Mekah banyak mobil hebat pakai pinggir jalan, Rolls-Royce pada parkir pinggir jalan. Bukan itu yang gue maksud, lu kan udah keluar negeri, karena lu mau keluar negeri sekolah atau kagak gitu. Jadi kayak dipancing kita ke Mekah itu kan. Tadi poin yang tadi yang saya kenapa paman saya ngajak saya, inilah mungkin karena kita ngurusin masjid. Jadi kenapa dia nggak pilih anaknya dia? Iya betul. Oh saya dipilih. Ini sehingga nggak punya duit gitu. Salah satu alhamdulillah ya kita ngurusin masjid dapat keberkahannya di situ. Bisa nemenin haji. Nah, jadi kemudian setelah itu dipaksa lah saya untuk berangkat lagi. Ya, cari lagi tuh. Cari data lagi. Dan beliau senang sekali tuh. Jadi saya, saya mau berangkat tuh. Sampai malam hari itu datang ke kamar saya. Dia bilang, ini Abah punya duit nih. Tahu duit berapa nih katanya? $. $25. Itu uang cash yang saya pegang tuh saya berangkat ke Amerika. Tahun berapa itu? Tahun 89. Tahun 90 Januari. 90. Tahun 90. Berangkat. Itu antum belajar apa di sana? Saya mau ngambil bahasa, kemudian saya ambil S2 di sana. S2 apa maksudnya? Di kuliah. Iya, maksudnya di jurusan apa? Jurusan Industrial System Engineering. Oh, nerusin ya, saya teknik pengen ya? Industri saya. Iya. Saya nggak ngambil MBA. Teknik industri ya? Teknik industri. Industrial System Engineering. Jadi sistemnya. Bisnis lah ya, sistem. Karena saya pengen juga punya usaha industri. Teruskan lagi. Gitu. Bahkan proyek kelas saya itu saya mensimulasi tentang pembuatan penggorengan. Sampai prosesnya. Apa? Akhirnya ada teman saya orang India atau Pakistan itu. Prof, this like Chinese wok. Oh, Chinese wok baru dia. Nah, ini juga penting. Bikin bisnis plan itu ya? Iya, jadi gini. Misalkan ini satu plan gitu kan. Kita taruh raw material di sini. Kemudian proses ini ada misalnya ada proses apa di sini. Nah, kita kalau dengan komposisi seperti ini, berapa hasil produknya? Kita robah lagi sekarang komposisi layoutnya gitu kan. Berapa hasilnya? Itu ada itunya, simulasinya tuh. Simulasinya tuh. Masya Allah. Ya, kalau saya lihat begini. Jadi apa yang dilakukan Kontors ya saat ini ya dari dulu ya, yang namanya pengabdian. Jadi benar kalau orang pernah merasakan memberikan sesuatu, mengabdikan memberikan sesuatu kan? Iya, betul. Jadi begitu dia kuliah akan lebih matang daripada orang yang baru selesai SMA atau SMA kemudian langsung kuliah. Iya.
Beda ya. Beda. Ya saya kalau S2 apalagi, S2 kan kasus belajarnya. Studi kasus, betul. Kasus. Apalagi Amerika. Iya, kalau saya nggak punya pengalaman musim kuali, bikin proyek apa saya? Kira-kira gitu kan. Ya, Amerika studi kasus semua. Studi kasus semua. Iya, Bahkan betul, kita betul. punya grup itu kan. Grup, oke lah, ya oke, yang orang-orang Middle East, yang orang-orang Asia kan, Taiwan segala macam, kita konseptor aja. Saya suruh ngomong orang bule, dia udah lebih pintar ngomongnya. Tapi kalau urusan ini kita nggak kalah lah, kita nggak usah takut lah. Gitu Zat kira-kira ini. Pulang dari Amerika, antum mulai bisnis apa saja, Zat? Pulang dari Amerika, nah ini penyakitnya nih. Kenapa? Karena di sana tuh demokrasi benar-benar dijunjung tinggi. Ya, di nomor satu kan lah ya. Kadang-kadang kita lihat usaha yang sudah dilakukan oleh orang tua, kemudian diserahkan kepada orang yang dipercaya, tapi ada yang nggak benar. Nah, kita kan berontak jiwa nih. Berontak. Saya kasih tahu, ya udahlah, kamu ikutin aja dulu gitu. Karena kan selama ini orang udah ngebantu. Saking keselnya, saya nulis. Kebetulan nulis yang dekat saya ada bolpen merah. Saya nulis pakai bolpen merah. Ngamuk abah saya. Orang sopan katanya pulang dari mereka. Nulis sama orang tapi pakai bolpen merah. Marah. Didiemin saya. Akhirnya saya coba deh. Saya ngelamar kerja. Sono kembali saya ngelamar kerja. Bahkan ada perusahaan, ada satu perusahaan Belgia tuh saya pernah ngelamar situ. Udah sampai tahap akhir. Udah sampai tes kesehatan udah. Kesehatan di rumah sakit MMC ini Kuningan tuh. Udah, tapi Allah nggak kasih. Nggak kasih jasa masuk ke situ. Kemudian tempat-tempat lain sampai saya baru mau wawancara aja sudah ditanya. Mau gaji berapa? Mau pakai mobil apa? Mau rumah seperti apa? Saya bilang, Pak, saya belum ngapa-ngapain. Dan saya nggak tahu permasalahan pabrik Bapak seperti apa. Izinkan saya untuk ke pabrik. Saya mau lihat pabrik seperti apa. Ya alhamdulillah kita punya background bikin penggorengan dulunya gitu. Satu, yang kedua kita pernah belajar di negara maju, kita belajar tentang ISO. Itu masih ISO 9000 kan? Iya. Bagaimana ISO 9000 seperti apa gitu. Akhirnya saya ada saya belajar pertama komunikasi dengan SDM. Kedua rambu-rambu itu. Jadi ISO itu dia bukan hasil yang dilihat, proses yang dilihat. Prosesnya, betul. Ya. Sama dunia pendidikan juga begitu kan. Kalau prosesnya benar, hasilnya selalu benar. Jadi kalau prosesnya ini ada yang nggak benar, pasti ada cacat di sana. Betul. Gitu. Itu seperti itu. Antum kerja jadinya? Akhirnya saya nggak jadi kerja. Oh, nggak jadi? Nggak jadi kerja. Akhirnya saya main di bursa. Bursa saham. DJ. Bursa. Belagu Amerika lah kira-kira. Nah, di bursa jebol mulu. untung jebol mulu gitu. Yang tadi yang jebol parah tuh waktu Pak Harto sakit tuh yang Pak Harto sakit. Tidak terprediksi ya? Bukan nggak ada prediksi. Jadi saya berkongsi dengan teman saya namanya Said atau siapa namanya, orang-orang ini orang condet tuh. Dia ini emang jago dia gitu. Tapi dia sebenarnya tukang kulit kambing. Ya jam 3 udah keluar rumah dia. Masarin kulit kambingnya ke pasar. Entar habis subuh jam 6 udah sampai rumah. Sebenarnya dia mandi sebentar, kemudian dia tidur sebentar, terus ke bursa. Luar biasa. Dan dia analisa tuh pergerakan saham dari sebulan lalu seperti apa, asing belinya berapa banyak asing beli, kan analisanya gitu. Analisanya. Kalau asing banyak beli, ikut beli kita. Kalau asing udah banyak beli, jangan dibeli dah. Tunggu asing masuk. Kita ini masih tergantung kalau masih pembelinya siapa gitu kan. Jadi buka tuh. Nah, waktu itu kita udah sendiri sama. Untung tuh banyak untungnya itu. Suatu saat dia telepon saya lagi di luar, saya lagi jalan sama abah saya. Nih gini, udah jual. Udah ada untung kan? Udah jual. Tanggung ya. Ntar aja ya. Terserah deh. Dia bilang, ente kan di bursa. Kita dapat ruangan di situ. Ternyata sesi kedua ketiduran dia. Ngantuk kan. Begitu bangun layar merah. Ada informasi Pak Harto sakit. Semua. Merah semua. Semua ya. Dan dia langsung bruk jebol.
Akhirnya cut loss semua. Cut loss semua akhirnya. Kata abah saya, lagian gituan gitu ini. Nah, Berapa tahun di saham itu? ada 2 tahun kali. 2 tahun 2 ya. tahun. Ya Habis akhirnya itu? habis itu ya lihat anaknya sono kemari nggak jelas gitu apa. Udah nah, abah ada pekerjaan Pak, pembebasan di Cikadek. Bisa nggak gitu kan. Oh. Ya udah ikut ya iya Mbak, ya udah ikutlah gitu. Tanah Cikande itu. Cikande itu ada 3 desa ya, Barengkok, Cijeruk, satu lagi apa ya? Bebasin Tat. Developer ya? Developer ya, kita nyetor. Oh iya. Jadi kan 8 kita gitu. Heeh. Ya kadang-kadang disitulah kita perlu kejelian kita bagaimana bermasyarakat itu juga masa. Kalau enggak kita ikut hanyut sama mereka. Dan Antum tahu kalau dari Sambut jauh dalam sana, keluar tuh susah. Apalagi hujan. Lalu saya dulu pakai Honda A100 tuh. A100 Honda yang Telkom tuh. Suzuki A100. Iya. Sama Honda Yamaha 90 apa ya berarti. Oh mulailah itu tanah. Terus apa lagi? Ya kemudian setelah itu saya direkomendasikan sama abah saya. Karena beliau pada saat itu sudah sering beli besi pipa tuh dari Krakatau Hugeben Industri itu yang KHI. Di Cilegon. Itu pesangin beliau tuh ada satu orang Tionghoa itu. Tapi selebihnya beliau ambil itu. Gitu. Nah, Antum udah mulai terlibat. Anda udah terlibat di situ. Ya cuman kadang-kadang dipanggil sama dia, kadang-kadang ya udah abah kamu ngurusin sana aja gitu kan. Gitu. Okay. Ya. Jadi kemudian setelah itu pembebasan, anak-anak dikenalin tuh Pak itu mau keluar. Ada salah satu direktur di PT KAI itu kan dia mau keluar. Nah, saya sudah ikut dia. Workaholic banget itu. Kerja tuh pokoknya habis subuh kita udah handphone kita udah mesti standby. Habis subuh? Habis subuh. Masya Allah. Workaholic bener. Tapi kita banyak belajar. Bagaimana menjaga komunikasi dengan orang yang memberi pekerjaan. Golf segala macam. Golf saya nggak golf, tapi cuma bawain itu aja, bawain teh botol. Ambil ngobrol. Iya. Orang kan kalau bahasanya orang golf emang main, bukan. Ngobrolnya itu kerja, pindahin lokasi kerja dari kantor ke lapangan. Ini pernah ada cerita dari Saja Reza. Naga pakai Syukri. Reza ya. Nah, Bapak tuh katanya waktu zamannya SBY ini. Yeah. Bapak tuh pernah katanya suatu sehari beli stick golf. Ngapain Pak? Waktu SBY gitu. Bener dia beli stick golf di lapangan. Ya Bapak katanya Bapak tuh pura-pura mukul-mukul aja. Kan mesti latihan dulu kan. Ini yang kita Reza nih kan. Luar biasa. Makanya waktu abah saya sakit ya. Beliau tuh sudah di ventilator. Dan saya sering komunikasi sama Pak Syukri. Pakai abah tensinya tinggal 40/20. Sudah. Saya sedang dalam perjalanan. Saya ke situ. Coba dilawat di medis. Akhirnya kira-kira 10:30 sudah sampai. Jamnya sama Ustadz Akrim. Saya masih ke ruang ICU. Antara beliau ke ruang ICU. Ya Allah. Abah saya itu kan udah koma kan. Saya disitu saya belajar Ustaz. Orang koma tuh fisik yang koma. Rohaninya enggak. Dia tahu siapa yang datang. Tahu. Buktinya apa? Abah saya senyum. Besok datang senyum. Air matanya keluar. Besok datang ini. Sudah. Amalnya sudah banyak. Kata Pak Syukri. Oh ya. Terus apa wasiatnya? Ditanya wasiatnya, bingung saya. Apa wasiatnya? Gak pernah ngomong wasiat Abah saya. Cuma selama beliau sakit, beliau sering keluar dari mulutnya itu ucapan apa? Gimana pesantren? Padahal dia belum apa-apa Ustaz. Kok masih kebun singkong ini? Tapi kamu punya keinginan gitu. Emang keinginan Abah itu? Ya, Abah. Makanya kenapa bisa kenal dengan Pak Syukri? Nah, ini ada Nah menarik itu dengan Kiai Syukri gimana? Nah, dulu saya paling takut ketemu pimpinan. Lalu tahu kan bagaimana kalau pakai sudah ngangkat leher tuh hilang nyali kita. Saya pernah nengokin Ustadz Fahmi, anak saya masih di Gontor 1, ya.
habis nganter anak, kemudian saya lewat kantor pimpinan. Di situ ada 3 orang. Ya. Ya pakai Samsul. Kalau ke Samsul saya pernah kenal beliau karena Ustadz Fahmi pernah ikut umroh bareng rombongan pakai Samsul, rombongan Gontor. Oh, Tapi ya oke. pakai Hasan sama ini saya belum pernah. Belum pernah ya, artinya ini secara langsung belum pernah. Saya masuk, Pak Sendal, Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Yang pertama kali bertanya siapa? Pak Kiai Sukri. Bapak dari mana? Ada perlu apa? Enggak Pak Kiai, cuma mau salaman doang, mau lebaran Pak Kiai. Keluar lagi saya. Hilang nyali saya. Padahal pengen ngomong tuh Pak Kiai. Ayah saya pengen di pesantren gimana caranya gitu. Pengen benar sekali benar support dari Gontor. Karena apa? Karena kita, Abah punya keinginan itu. Dan Abah saya, kalau punya keinginan itu, punya cita, itu dia nggak mau setengah-setengah. Contoh misalkan, tahun 80, begitu beliau menyerahkan lahan yang di Pekayon, Husnayan itu, Oh, jadi kepada Pak Kiai Holil, mewakafkan. ya diwakafkan. Karena kan ini ada ceritanya, diingetin sama tetangga. Jadi suatu pagi beliau diri depan rumah. Ada tetangga beliau namanya Haji Kafi. Haji Kafi itu termasuk orang yang berpendidikan di situ lah. Dia apoteker. Dia dengar Abah saya tuh mau bangun lembaga pendidikan. Jauh di Cijantung. Tanya, Haji Asmuni, katanya ente mau bikin sekolahan ya? Tapi ente kok jauh banget, ngapain? Ente lahir di sini, gede di sini, besar di sini, usaha ente di sini, yang keberisikan orang sini. Ente ada tanah tuh di sana, ada tanahnya empang, kolong, 5 meter Ustaz, dalam itu. Kenapa nggak dibikin di sini aja? Tak aja dulu. Iya ya. Kenapa? Saya mesti jauh-jauh di sana ya gitu. Karena di sana tuh udah dipasangin pelang. Siapa yang pasang pelang termasuk? Pak Nasir. Pak Nasir dia dakwah. Jadi gengnya beliau tuh Pak Kiai Sabin Arif, Kang Yusuf dan Manap. Ya. Kiai Haji Agus Alwi, mantunya Kiai Abdul Syafi'i. Oh, Palmerah situ ya. Ini gengnya mereka nih. Iya ya. Geng jihad katanya. Geng jihad. Terus kemudian Ustadz Ibrahim Junadi, alumni Gontor juga. Kiai Holil Ridwan. Ya. Oh, banyak. Jadi circle Abah ini banyak yang dari Gontor ya. Kebetulan aja artinya mereka kan orang-orang yang memang Kiai Holil kan dia Abah tahunya dia Madinah aja gitu kan. Iya betul. Karena waktu di Madinah itu Abah saya bawa rombongan itu yang orang yang jual-jual tanah berangkat haji, dibantu sama beliau gitu. Gitu. Ya, akhirnya berlanjut hubungan itu. Gitu. Nah, jadi kalau saya lihat beliau tuh akhirnya beliau ada Dr. Komarudzaman. Dr. Komarudzaman ini salah satu pendiri Darun Najah. Ya. Ya kan, ada kan Ustadz Mahrus, betul. Ustadz Komarudzaman sama Ustadz Abdul Manaf. Nah, di Kemandoran, Komarudzaman termasuk orang yang dia kan makanya kalau salah alat kola kalau salah polisi. Di Binroh dia, Binroh Polda. Nah, akhirnya Abah saya nanya, ini kita mau bikin pendidikan mau mas siapa nih gitu kan. Padahal di situ ada Al-Falah, ada lah madrasah situ. Nah, akhirnya terbesit lah gimana kalau dengan Al-Azhar Bayaran Baru. Urusin. Bingung lah yang disuruh ngurusin. Sama-sama gimana cara ngurusin. Jadi kalau punya itu pengennya pada saat itu ya kan, Al-Azhar adalah the best Islamic school Indonesia pada saat itu ya. Kalau sekarang mudah-mudahan masih gitu. Jadi dia nggak mau tamu-tamu. Sebenarnya ada Al-Ittihad. Dia juga bendaharanya di situ, nggak mau. Ya, kalau udah mau digantung. Lalu berdirilah itu Al-Azhar Kemandoran. Sebagian tanah itu beli dari keluarganya Darun Najah. Oh. Iya. Nyicil. Ada pasangin pelang. Tanah ini dijual. Wah, kalau itu dibicarakan itu gimana? Nyicil akhirnya sebulan tiap bulan. Nah, kalau pesantren Arido ini. Nah, jadi gini. Setelah sekian tahun, kan dari tahun 81 ya. Iya. Al-Azhar itu. Ya, dengan segala dinamikanya lah Al-Azhar itu. Waktu mau juga sering banget kirim surat kaleng tuh. Dibunuh segala macam. Di mana kita akan berbuat baik itu pasti ada itu. Oh, pasti ya. Sama. Itu cerita Gontor ya begitu. Ya, betul. Gontor ya begitu. Nah, akhirnya
Satu saat saya lagi motong trafo di PLN karet. Dan saya harus tongkronnya karena malam sebelumnya tadi kebakaran situ. Motong trafo kalau nggak kebakaran tuh. Iya. Kan. Mbak saya telepon, pulang dulu sini. Apa Pak? Sini kemari dah. Ngobrol di rumah. Udah kemari dulu. Akhirnya mungkin saya agak terlambat datangnya. Saya datang ke rumah Abah saya. Di rumah beliau tuh ada istilah kantoran lah gitu ya. Itu ruang kerja beliau. Ini ada orang nawarin bebasin tanah nih. Di mana Pak? Sentul. Cikini aja belum rapi tuh. Waktu kita lagi udah punya tanah Ciki di kongsian tuh sama temannya Abah saya. Yang belakang hotel itu, hotel apa? Samping taman mini apa samping tim tuh ada Sofyan. Ada jalan tuh belakang 1,5 hektar Ustaz. Kan udah jual sih. Nah, akhirnya kasihlah proposalnya. Jadi ada proposal itu ada rencana developer pembebasan tanah seluas 75 hektar. Untuk apa? Untuk dibangun rumah sakit internasional dan sekolah perawat internasional. Dibayar per 25 hektar. Jadi 25 hektar store bayar. Gitu. Ya bahasa kan emang dia tukang bebasin tanah. Iya. Gimana? Terserah Abah dah. Saya lagi motongin dulu, trafo dulu dah. Ya udah. Ini jalan tuh banyak. Jalan kemari. Waktu itu lewatnya masih sana tuh, lewat dari Sentul Sirkuit. Belum tahu ada salah sini. Sampai sini 2 kali kemarin terus baru ngobrol sama saya. Udah beli dikit di situ. Hah? Oh, udah beli aja, Pak. Ya nggak tahu, udah beli aja. Harga 25.000 kalau Pak. Beli tuh. Yang dari mulai depan, belakang ngacak-ngacak tuh belinya tuh. Ya masuknya siapa yang butuh bayar, siapa butuh bayar gitu kan. Iya. Gitu. Nah, di situ. Nah, kemudian baru yang ketiga kali saya datang di Semari. Sehingga karena kan saya punya pengalaman pembebasan waktu di Cikaden. Mbak, mesti gini loh, Mbak. Mana itunya apa buku C-nya mana gitu kan. Kan ada buku C itu, buku dari apa dari desa gitu. Ada percaya aja marah situ, marah kemana sih. Kadang-kadang feeling itu. Ya, feeling beliau kuat. Saya nggak nyangka loh. Sekarang udah ada Ion gitu kan. Dulu mah nggak ada tuh. Di sini orang ya kalau misalkan orang Toba berkembang orang duluan kemarin. Dan ternyata memang di sini sudah banyak tanahnya orang Jakarta. Oh. Kata Abah, yang ada mah dia mau beli, bukan mau jual. Ya. Tapi masih ada masyarakat yang mau jual. Gitu. Nah, beliau tuh mulai tuh rajin tuh setiap hari bolak-balik. Nah, kemudian besit lah dari beliau. Pengen di sini nih ada apa orang yang mukim di sini, ya kan, sambil monok di sini. Nah, apalagi kalau anak yatim, kan di situ di Butuh Batu tuh tempat jauh banget harusnya yatim putra tuh. Oh, jadi memang punya pengennya pengen emang buat pesantren ya. Pesantren. Saya sampai waktu itu karena saya mesti cari dengan siapa nih. Sampai saya waktu itu datang ke Ustadz waktu itu lagi ini tuh, lagi hebat banget lah gitu kan. Saya datang ke kantor Lebak Bulus, ya kan, Darul Quran. Nah, kita waktu itu sudah ada aula, kan, sudah ada kan waktu itu buat outbound nih. Oh, iya, outbound tadi. Jadi kalau dari Al Azhar segala macam itu datang saat banyak sini. kemari belajar nanam segala macam. Terus kemudian main di outbound gitu kan. Lama-lama ya kita memang pengen ada suatu lembaga pendidikan. Waktu itu kita coba tawarkan ke Daku. Daku waktu itu masih ngontrak. Daku masih ngontrak tuh. Saya kan ketemu Ustadz di situ. Ada ngontrak kuota 25 juta katanya setahun gitu. Iya. Dan kurang enak lah ini ya. Aroma segala macam. Kurang jaga kebersihannya gitu. Pada saat itu ya. Ya. Akhirnya saya bilang konsepnya gini. Kita ini Arido sudah punya asrama. Ada musola yang itu ya, itu musola legenda itu musola itu bekas water cooler, Ustaz. Bekas bongkaran di PN Sanang Senayan tuh. Kita sambung lagi jadi musola tuh. Santri pertama di situ semua tuh 17 orang. Kemudian kita sudah ada aula. Kira-kira kalau misalkan sebagian daripada santri Daku, sebagian dapat Ustadz Daku dibawa kemari.
untuk bisa menghidupkan, meramaikan rencana pesantren sini gimana. Nama, mau pakai nama Daku nggak apa-apa. Kita biayain semua. Pakai nama Daku nggak apa-apa. Orang kita bukan niatnya bukan nama kok. Kita pengen ada aktivitas pesantren di sini. Ya. Itu Abah tuh. Jadi dia nggak penting mau pakai nama apa kayak bodo amat. Ternyata nggak bisa. Padahal itu bilang udah nggak pas Sudarji aja gitu. Akhirnya sampai suatu saat dia pernah kemari, dia cerita gitu, dan dia sama ya cerita saya kenal dengan Pak Soban Manaf gitu kan. Kemudian dia menjadi telepon, rupanya dia hubungin Soban Manaf. Dia ngomong gitu, saya ngomong sama Soban Manaf, saya ngomong ini ada Soban Manaf kemarin nih, saya bilang iya saya ditanya kenal nggak sama Ustaz Hudori katanya, ya alhamdulillah kenal. Orang kita, kalau saya Yayan bilang tuh keluarga Darun Najah, kalau Lebaran bulan ke rumah Haji Asmi ini bulan Lebaran namanya. Ibunya Ustaz Bu Haji Soraya tuh Ustaz suka masak di rumah umi saya tuh. Iya. Rajin masak walaupun gemuk orangnya ya, tuh lincah. Karena kata umi saya, mau berangkat haji didandanin tuh sama Bu Haji Soraya kayak pengantin. Orang tua dulu saking sakralnya haji tuh. Iya. Oh, sekarang kan kadang-kadang enggak, Zat. Iya betul. Pergi aja apalagi ya sudah ke luar negeri, jalan aja. Iya. Gitu. Nah, itulah orang-orang dulu. Nggak jadi dengan Daku kerjasama. Aja dengan Daku. Udah tinggal siapa ya. Nah, suatu saat kakak saya meninggal, kakek ipar saya di Pekalongan. Takziah lah saya, bahasa umi saya satu mobil Penter, teman Penter kotak masih itu. Pulang dari takziah sampai di Brebes. Waktu itu Abah tuh lagi bangun itu, guest house itu. Saya bilang gini, Mbak, Abah kayaknya nggak jadi bikin pesantren, Pak. Kalau ngomong gitu sih, Abah bikin villa, ya, bukan bikin madrasah, saya bilang. Oh, gini. Kamu kan sering ikut rapat anggaran di Al-Azhar ya? Iya, Pak. Coba lihat. Bisa seri aja bagus tuh. Seri aja udah bagus. Itu mahal loh Al-Azhar sebagainya. Bisa seri udah bagus. Apalagi pesantren. Kan? Bayarnya kan nggak bisa mahal. Ya. Kan? Nah, kalau bayarnya nggak bisa mahal, yang mahal aja seri bagus. Iya. Cenderungannya merah mulu. Apalagi pesantren. Makanya Abah bikin itu, besos itu. Kali-kali aja ada orang menginap, kan ada uang infaknya. Buat operasional. Tuh, pikir udah jauh, Sat. Gitu. Pikir udah jauh. Nah, terus tanya lagi, jadi lu mau makanin siapa nih katanya? Nggak tahu kok tiba-tiba menurut saya keluar ucapan Gontor gitu. Waktu itu anak-anak belum ke Gontor? Udah ada Ustaz Fahmi di sana. Oh, udah. Udah. Cuman orang saya mau ketemu pakai sering ngomong ada apa-apa dari mana ada apa hilang nyali saya. Ya antum tahu lah bagaimana beliau kan ketegasan beliau kan. Gitu. Kepikiran saat itu? Nggak tahu ngucap gitu. Tanya sama abah saya, gimana? Mau gandeng siapa nih? Kalau dengan Gontor gimana? Abah suka tuh, lurusin katanya. Oh. Kira-kira gimana ngurusin? Linknya dari mana gitu ya? Iya. Maksudnya dari mana gitu? Nah kebetulan anak saya yang nomor 2 kalau nggak salah pada saat itu kan di Darun Najah. Dokter Rifki itu. Nah saya sering ngobrol sama Ustaz Yayan, kadang kita dua ngobrol nih curhat-curhatan aja gitu kan. Karena kan udah deket lagi, artinya dulu kan pernah Ustaz Yayan udah pulang ke Darun Najah berarti? Udah Ustaz, udah. Gitu. Ngobrol gitu, terus saya bilang, Ustaz, Ana sama Abah suruh dengan Gontor supaya pesantren gimana ya? Udah antum ketemu Pak Sugri. Pak Sugri. Dia angkat leher aja udah hilang nyali saya. Bahaya kok katanya. Dihubungin lah sama beliau itu. Pak Sugri pada saat itu. Hubungin ini ya. Ngobrol Pak Sugri udah. Tunggu sampai satu beliau ada di Gontor katanya. Benar. Iya. Itu hari Selasa kalau nggak salah. Udah pesan tiket langsung berangkat ke Gontor. Naik pesawat tuh turun di Solo. Dan sampai saya kan kalau Gontor kan nginepnya di pinggir lapangan tuh. Ya. Adalah pos saya tuh di rumah masuk. Ya kalau sekarang saya tahu dari situ gak kelihatan banyak Pak Sugri gitu. Gue gak tahu. Akhirnya sampai situ kira-kira jam 5. Gimana caranya ya? Gitu. Itu masih SMS. Ketika SMS Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai Sugri apa kabar? Sehat. Saya Haji Hudori, kawannya Pak Kiai Sofan Manap Darun Najah. Mohon izin bisa silaturahim ke antum Pak Kiai. Itu Ustaz. Anak nggak langsung kirim, anak bolak-balik baca, bolak-balik gitu. Takut salah.
Akhirnya anak kirim kemana? Anak kirim ke Ustadz Yayan. Iya. Anda mau kirim SMS gini kira-kira udah bagus, marah dia. Ente kata nggak percaya banget jadi orang katanya. Kirim dong langsung sekarang. Ya Ustadz, ada kirim Ustadz. Nah kirim, peng. Baca Fatihah yang banyak di situ. Ya kan? Kamu diem ya. Ada kira-kira masa 5-10 menit. Balas dulu. Ya sudah, ada banget rumah utara. Rumah utara? Mana rumah utara nih? Tanya sama ibu yang rumah saya tinggalin tuh. Bu, pakai suruh bilang rumah utara mana? Itu rumahnya sih kelihatan tuh rumahnya tuh. Oh itu, kira saya lewatin padahal gitu. Habis maghrib ke situ lah saya. Pas di situ ada 2 wali santri lagi udah duluan. Ruhul masih jadi itu tuh. Ruhul yang sekarang di Kalimantan tuh. Ruhul Jihad gitu. Ya kalau nggak salah juga itunya Ustadz Fahmi kalau nggak salah. Pembimbingnya atau apalah. Nah, 2 orang ini, yang satu dikeluarin anaknya gara-gara ngambil handphone Ustadz. Jadi pakai, ada suratnya nggak kata beliau? Ada, pakai, saya ingat banget tuh beliau pakai baju biru tuh, baju biru dan sarung. Oh nih, udah bawa surat ini ke pesan ini, langsung diterima di sono. Tetap kan judul kan tetap dikeluarin. Iya. Kan, nah, satu lagi, Bapak enggak Pak. Saya mohon doanya Kiai, anak saya alhamdulillah terima di konter. Sudah belajar yang baik. Ya mereka keluar, saya lihat yang satu ini yang bisa keluarin masih duduk di depan aja, nggak pulang-pulang. Mikir kan, ya Allah anak saya dikeluarin gitu kan, gitu. Tinggal saya, beliau bilang, saya biasa menghadapi seperti itu, saya harus tegas. Gitu. Terus kemudian nanya lagi, jadi ya saya bilang, ada bawa apa? Kita waktu itu udah bikin master plan buat pondok itu. Ini pakai ini, kita sudah rencanakan master seperti ini. Oh gitu. Ini yang mau bikin pesantren bapak atau ayahnya bapak? Itu kan bercanda. Situ baru saya berasa, oh pakai suku bisa bercanda juga gitu loh. Tadi mau ngeri banget tuh. Mulai cair saya bisa bercanda gitu. Oh rupanya belum bisa bercanda juga. Yang mau pesantren tuh bapak atau ayahnya bapak. Kan sama kan. Jadi sudah, nanti kalau saya ke Jakarta, saya coba mampir lah. Abah saya waktu udah mulai agak stroke tuh kaki kiri kalau nggak salah. Saya masih bisa jalan syarat-syarat itu. Itu jika awal bulan. Akhirnya datang suatu saat. Pak Sugri datang. Itu saya lagi motong di. Itu santri udah jalan belum? Belum. Oh, belum. Ini masih tanah berarti. Masih tanah, ada TPA. Oh sudah ada bangunan. Ada TPA. TPA dan bangunan itu buat orang outbound. Aula udah ada. Saya lagi motong besi di Muara Karang. Telepon saya yang pakai jam sekian mau datang. Oh, tinggalin tuh kerjaan buru-buru. Ketemu janjian di rest area itu sebelum Sentul rest area kan. Dan beliau pakai Honda Accord tuh. Iya. Kan? Beliau di belakang, saya di depan, walaupun joknya begini nih. Saya nggak berani colek ke rebahnya, begini aja itu. Begini duduknya bener. Untungnya dekat kan, dari saya kemarin dekat, coba kalau misalnya Jakarta Bogor bisa sangklek ini gitu kan. Saya nanti itu berapa? Oke ini rapi banget pakaiannya. Udah rapi kan? Iya betul. Parlente banget. Wah itu. Iya. Ya kalau berdekatan barang berkelas, ya wajar lah. Iya betul. Rapi, hampir bantal. Saya kan duduk begini. Ke sini? Kemari. Abah saya udah di sini. Oh. Karena kita janjian, Pak. Senang luar biasa. Dia turun dari mobil. Waktu yang dekat yang kantin itu masih punya orang. Jadi kita benar-benar sampai situ doang. Ada. Saya antar beliau jalan. Mana adanya ini? Beliau jalan sampai ke dekat lapangan basket itu. Saya mau keliling enggak? Yang angkat tangan. Ya sudah. Gimana? Abah di aula pakai. Saya ketemu di situ sama Pak dengan Abah. Abah beliau cerita segala macam tentang bagaimana pembangunan suatu pesantren, biaya seperti apa. Nah ini dua-duanya orang kerja, nyambung satu. Oh. Abah tukang kerja. Iya. Jadi apa yang disahkan pakai Sugri itu benar tuh. Pembangunan itu sekitar 5 miliar. Habis katanya. Ya, sudah katanya. Nah, terus juga saya sebut. Langsung teknis ya? Sampai angka, Zat. Oh, teknis dan bukannya sampai detail sampai angka. Sampai detail gitu. Bangun ini kira-kira 5 miliar lah katanya. Ingat banget tuh angka 5 miliar. Ya Abah juga tukang bangunan juga kan. Abah saya kan lu waktu pernah juga saya beli bangunan tua di Tebet, renovasi, jual. Beli lagi, renovasi, jual.
di tempat banyak tuh. Makanya Pak Kiai Nasir kenal sama saya, tahu. Gitu. Nah, kemudian dari situlah saya bilang ke Pak Kiai Sukri, Ustaz, kami ini di pendidikan alhamdulillah sudah dengan Al-Azhar. Tapi kalau dalam pesantren kami nggak punya pengalaman itu. Tapi alhamdulillah ada cucunya Abah, anak saya, ada di Gontor 1. Langsung. Siapa namanya? Muhammad Fahmi. Ya sudah, tak jadiin kader sekalian, gitu kan. Walaupun jodoh tak cari sekalian. Nah, itu beliau. Udah bicara kader, jodoh tuh dicari sama beliau. Iya. Benar serius itu. Beliau benar perhatiin. Makanya begitu Fahmi wisuda tuh lulus gitu, saya lapor beliau dan ditempatkan di Gontor 1 kan. Iya. Sudah, beliau lagi rapat tuh mau satu senior di Gontor 2, separannya. Heeh. Ya saya lihat sini di Gontor 2 kemarin, ke situ saya. Gitu. Nah, akhirnya mulai kita persiapan. Tahun berapa sih mulai pembangunan? 2010 sebenarnya sudah mulai 2010. kan. Pak Kasih sakit kalau nggak salah 2011 kalau nggak salah. Kan? Ya. Nah, itu jadi beliau tuh April sakit kalau nggak salah ya. Itu nggak lama setelah saya datang ke sana. Ya. Jadi kita nih bingung nih. Ini kalau nggak pakai nama, nggak diembel-embelin nama Gontor, lah kira-kira ada yang minat kan nih? Ya kan? Akhirnya saya bikin brosur Pondok Pesantren Arif Sentul di bawah binaan Gontor. Arido itu dari mana? Apanya? Nama itu mungkin kalau saya lihat dari Pak Komar Zaman mungkin. Ya, waktu itu pendiri Arido 3, Pak Komar Zaman, Pak Jasfullah, sama Abah. Mungkin biasa pakai Komar Zaman pintar dia. Dan orangnya senang musik, senang yang sifatnya puitis gitu. Kalau Husnayan dulu namanya Yayasan Dwi Bahagia. Husnayan itu namanya. Makanya Abah agak marah juga. Ganti kagak ngomong-ngomong gitu. Padahal mana sama kan. Iya betul. Iya. Gitu. Nah, 2010 mulai pembangunan. Serima santri kapan? 2010 itu waktu saya ke sana. Pak Kiai sakit 2011 kalau nggak salah ya. Ya. 2011. Jadi Abah tuh setelah Abah meninggal. Jadi baru kita mulai persiapan untuk pesantren. Kalau bangunan sudah ada. Bangunan sudah ada ya. Sudah ada. Cuman bangun darurat. Itu antum tahu yang pengasuhan itu dulu saya dapat lelangan Pak bongkaran bekas pasar. Kan? Hebel yang 1 meter. Kan? Akhirnya saya beli tuh hebel. Dilawan sama orang lain harganya saya tambahin tuh harganya. Gua. Dan teman saya yang orang-orang teman kongsi saya yang orang baru udah saya bilang, saya buat pesan tetap aja harganya dilawan terus. Ya lawan lagi sama saya. Kan? Iya. Itu kan pakai hebel yang 1 meter. Kita pakai gini nih. Nyobain itu eksperimen tuh. Nah, akhirnya saya datang ke sana. Abah kan udah meninggal ceritanya nih. Iya. Pak Kasuki datang tuh, Abah meninggal. Ya setelah Abah dimakamkan, jadi hari Jumat pagi beliau datang ke ICU. Iya. Kan? Saya bilang sudah dekat cita-citanya. Sampai mau keluar mau turun naik mau masuk lift tuh, ya apa bahasa itu tadi pakai gimana pesantren? Dana gimana? Saya bilang kepala buat kaki buat kepala pakai. Oh ya siap. Ya kita udah kiai udah support begitu, kita harus siap. Iya betul. Gitu. Bagaimana caranya lah. Nah, setelah itu jam 4 sore Abah meninggal. Dimakamkannya besok kan. Beliau datang setelah Abah dimakamkan. Apa beliau bilang? Udah, saya tahu. Ayah bapak, kan manggil saya bapak, manggil Abah saya ayah gitu, ayah bapak. Ayah bapak tuh kerja keras, saya suka tuh. Saya nggak pernah cerita loh tentang Abah saya. Atau mungkin beliau kan di MUI ya. Ya. Mungkin karena kan Kiai Holil Pak Kiai Holil di sana. Ya Abdul Rashid kan di sana. Ya. Beliau juga dekat tuh sama Jadi Abah saya tuh rupanya ya karena suka pulang malam ya ini ke rumah ulama-ulama. Rahimah itu. Yang dia nggak pernah cerita kepada nggak pernah kepada keluarga. Tahunnya setelah beliau meninggal, datang ke saat ini ulama. Oh, Pak Haji Asmi sini kemari. Pantesan pulang malam dulu gitu. Dibangun setelah itu mulai nerima santri kapan? 2011. Oh 2011. Berapa santri?
pakai Sukri targetkan waktu 150. 150. 150. Ternyata nggak gampang. 17 itu juga pokoknya asal masuk aja. 17 pertama 17. ya. Sampai saya tuh desperate tuh, agak putus asa tuh. Sistem gontor sudah. Ya, KMI. KMI ya. KMI. Dan kemudian saya putus asa. Saya curhat ke Ustadz Yayan. Sudah. Nah, kalau ada Pak, kalau lagi ada pameran sih, taruh brosur di sini gitu. Biasa. Karena pakai Sukri, waktu kita mulai Pak Sukri udah meninggal. Ya. Nah, kemudian saya curhat ke Ustadz Fairuz. Alhamdulillah waktu pakai Sukri di rumah di Surabaya, saya bisa sempat masuk ke dalam. Saya sama adik saya masuk ke dalam, saya cium kening beliau, sampai ketika saya mau pamit pulang, beliau tangannya gini, Ustaz. Bang, pakai nyari tangan apa? Oh iya, Ustaz. Ini lagi, cengkram tangan saya beliau. Saya bilang pakai istirahat, saya pulang dulu, ya biar pakai cepat sembuh, ya biar saya bisa teruskan perjuangan. Baru pernah mencoba sembuh. Hati saya tuh nangis loh. Nah, jadi cerita itu saya curhat ke Ustadz Fairuz. Kapan pakai Sukri canangan 150 cm. Saya cuma ada 17, gimana kapan gedenya pondok? Kan gitu. Ustadz Fairuz bilang apa? Ente mau naik tangga mau naik lift? Apa sih maksudnya? Saya bilang orang curhat sebenarnya saatnya malah nanya mau naik tangga atau mau naik lift. Maksudnya apa, Ustadz? Naik lift cepet. Begitu selingnya putus, jatuh mati langsung itu. Bubar kan. Naik tangga tuh. Naik tangga 1, 2 naik tangga kan. Jatuh kepleset. Anda masih bisa pegangan. Iya. Naik lagi. Itu filosofinya. Ya sudah. Terus berkembang. Tahun kedua berapa? Tahun kedua naik dari 17 40. Oh, mulai banyak ya. Tahun ketiga 70 kalau nggak salah. Apa 50, 60, 70. Oh, terus gitu ya. Jadi itu yang saya katakan bahwa promosi yang paling hebat itu ada dari mulut ke mulut. Dan pada saat 17 saya sebagai target tuh, nggak boleh di Jarban. Bisa, 17 bisa dengan Jarban. Begitu tahun kedua mulai Jarban tuh. Jebol juga deh saya bilang. Ternyata memang tidak susah, tidak mudah. Tidak mudah tuh untuk yang menjaga Jarban juga jebol juga deh. Kalau asrama memang begitu, di mana aja. Ya kita bayangin kadang-kadang masuk asrama, ya daripada belegot tidurnya gitu kan. Sampai sekarang berapa santri? Hampir 600. 600 ya. Masya Allah, ini berapa tahun berarti sudah? Masuk tahun ke-12. Masuk tahun ke-12, 600. Tahun 12 sudah. Oh, sekarang tahun ke-12 ya. Sistem gontor. KMI ya. Guru-guru sebagian besar dari gontor. Bagian besar di gontor. Mereka ya ada yang pengabdian kemudian melanjutkan. Ada juga memang mereka datang kemari ya kan ikut berjuang di sini. Ada juga dari pondok-pondok lain. Itu saya pernah diingatkan tuh, hati-hati kalau ada gurunya berbagai macam pondok itu mesti sesuatu yang mesti dijaga tuh. Visinya mesti terus disamain. Samakan gitu kan. Itulah makanya pentingnya kamisan. Kita ingatkan mereka. Yang penting keikhlasan itu. Semangat sama ikhlas. Ya kan? Kalau itu ternodai, udahlah. Terakhir mungkin, apa impian antum ke depan ya? Ridho pengen seperti apa? Saya ini asrama madrasah ini kan madrasah ini kan. Ya. Itu kapasitas kita 1000. Paling tidak saya bisa menggapai segitu. Yang kedua cita-cita saya ingin buka putri. Oh. Saya udah digedor-gedor sama Pak Kesawan Manap. Sudah digedor-gedor sama siapa lagi? Pak Kholot siapa gitu. Buka putri kalau mau cepat gitu. Nyali saya belum siap. Di mana rencananya? Di belakang sana tanah masih jauh. Oh iya, ini berapa hektar? Hampir 40. 40? Oh iya, tinggal disekat aja ya? Iya, 400.000 meter. Oh. Dan saya juga punya perguruan tinggi. Oh, ada putra putri perguruan tinggi. Dan kita harus mempunyai tenaga yang harus siap pakai.
Makanya saya Siap bagus. pakai itu gimana? Skill-nya harus disiapkan skill-nya. Alumninya? Iya, skill-nya. Karena sekarang ini kalau nggak punya skill khusus gitu, repot. Walaupun dari kekurangan pasti ada. Ya. Apalagi pesannya itu kan majemuk banget kan. Betul. Perlu General. orang yang bidang agamanya bagus, yang bahasa Arabnya bagus, bahasa Inggrisnya bagus. Pondok kan ngebangun, perlu orang yang ngerti sipil. Ya. Perlu orang yang bisa ngerti desain. Kan? Perlu orang yang ngerti medis. Ya. Nah, ini kan kita mesti siapkan kader-kader kita ke arah situ. Ya seperti inilah, seperti Tazaka gitu kan. Dari Raja juga begitu kan, disiapkan tuh. Oh, kader-kader lagi antum siapkan. Iya, harus kita siapkan. Jangan sampai nanti kita ya pesan urusan agama aja, ya enggak gitulah. Full lah masyarakat ya. Masyarakat kok harus komplit, jadi nggak, kalau perlu udah nggak pakai orang luar. Iya. Udah ada jalan sendiri gitu. Ya kira-kira gitu dasar. Luar biasa. Barakallah Pak Kiai. Sama-sama doakan semoga kami semua istiqomah ya. Amin, amin, amin. Dan saya tetap bisa menjalankan walaupun ada kesibukan-kesibukan di luar ya kan. Karena memang ada dulu pesan dari abah saya. Nah. Boleh naruh nggak boleh ngambil. Boleh naruh nggak boleh ngambil. Nggak boleh ngambil. Buat anak-anaknya terutama. Silakan menaruh di yayasan atau bisa silakan. Naruh ilmu boleh, naruh waktu boleh, naruh tenaganya boleh, naruh hartanya pun boleh. Nyarinya di luar sana. Oh. Dagang kayak, kerja kayak apa kayak. Ya. Kalau sudah tidak mentok di luar, balik ngelamar jadi pegawai. Status pegawai kalau itu. Iya. Alhamdulillah saya masih coba bisa jaga itu. Saya ini udah luar aja. Iya. Walaupun kadang-kadang kalau lagi pengen makannya, gini dong, duitnya saya ganti. Tapi nikmat ya kan, nikmat aja gitu kan. Menikmati hidup ya. Iya. Masya Allah. Ya kalau kada kepepet ya jangan ngelamar kemarin. Ngelamar. Mudah-mudahan antum sehat selalu Pak Kiai. Amin. Berkah ini pesantren Arido semakin maju, semakin berkembang. Ya. Bermanfaat buat umat. Insyaallah memang itulah. Yang kalau saya lihat almarhum ya apa tuh ya. Sederhananya luar biasa. Sampai ada temannya tukang besi juga, padahal dulu pernah dibantu modal juga Pak. Iya. Haji Asmun itu pelit katanya. Kok pelit? Yang ngobrolnya sama orang tukang besi tua juga, jadi dia orangnya yang logam. Atau tahu yang Sawang Rawa Lele itu. Nah, yang dekat bandara tuh, ramai itu Haji Udin namanya. Kok pelit? Dia punya duit banyak, katanya mobilnya pakai Panther tua doang katanya. Ada naik truk. Nah ini Haji Udin ini dia punya sekolah Al-Maka namanya. Itu yang kalau bawa ke lewat Kalideres belok kanan tuh, Al-Maka, sekolah Al-Maka. Itu sebenarnya Al-Azhar. Haji Asmun itu kendaraannya bukan Alphard kan. Kendaraan Haji Asmun apa? Tuh masjid, sekolahan tuh kendaraannya dia tuh. Ya Allah. Ini naik Panther yang penting bisa tidur. Anak pernah suruh ke Garut tuh ke Derajat naik truk. Jadi mempraktikkan nilai kesederhanaan. Ya kan kita diajarin banyak sama panca jiwa. Iya, panca jiwa kan diajarin itu benar, itu beneran. Kaya harus, tapi harus. Sederhana adalah pilihan. Ya sederhana kan ya pilihan, tapi ya kalau saya harus jadi pilihan. Ya. Karena ya sekarang gini aja lah, nggak usah jauh-jauh lah. Kayak kita makan, apa sekarang makan apa sih? Kan? Kata orang makan mewah, kan sama sono paling udah satu porsi udah kekenyangan. Sama aja. Oke, syukuran Zat. Ila liko fi waqtin akhir. Mudah-mudahan ya Allah antum sehat selalu Pak Kiai ya Allah. Doakan. Ya. Mudah-mudahan satu-satu pondok di sini ya kan, mereka adalah pejuang-pejuang luar biasa itu. Amin ya rabbal alamin. Saya mereka tuh antum ini ada di ladang perjuangan, antum pejuang itu luar biasa itu. Amin. Ya itulah kita. Ya sudah. Syukuran. Makasih. Ketemu lagi di video-video selanjutnya, luar biasa ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.